السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa itu ain? Bagaimana penanggulangannya? Dalam kajian Islam dikenal berbagai kekuatan supranatural yang dimiliki oleh sebagian orang. Keyakinan semacam ini merupakan salah satu ciri ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu di antara berbagai kekuatan supranatural tersebut adalah wujudnya ain. Perihal tentang nyatanya wujud ain ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam salah satu haditsnya. Al-ainu haqqun walau kana sya'un sabaqal qadara sabaqathul ainu. Ain itu nyata, hak, kalau saja ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain akan mendahuluinya. Hadits riwayat Muslim. Ulama mendefinisikan ain dengan والعين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. Ain adalah pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri dengki dari seseorang yang memiliki tabiat buruk yang mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, Juz 10, halaman 200. وهي النظر إلى شيء على غلة واستحسانه والحسد عليه من غير ذكر الله. Ain adalah pandangan pada sesuatu dalam keadaan lalai dengan rasa kagum kepadanya atau rasa dengki tanpa disertai berzikir kepada Allah. Al-Munawi, Faid al-Qadir, Juz 15, halaman 474. Dari dua pengertian di atas setidaknya dapat ditarik pemahaman bahwa ain ada dua macam. Pertama, pandangan dari orang yang memiliki tabiat buruk yang dalam hatinya terdapat rasa hasud, dengki, dan ingin mencelakai terhadap orang yang dipandangnya. Kedua, pandangan kekaguman atau ketakjuban dari orang yang tidak sedang merasa dengki, tetapi kekaguman tersebut tidak disertai dengan berzikir pada Allah. Adanya ain juga secara tersirat disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat berikut. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia, Muhammad, benar-benar orang yang gila. Quran Surat Al-Qalam 51. Imam Ibnu Katsir mengarahkan maksud dari kata pandangan dalam ayat di atas pada pandangan yang disertai dengan kekuatan ain. Efek dari terkena pandangan ain ini bermacam-macam, ada yang bisa membuat orang yang dipandang langsung sakit, celaka, atau bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Seperti kejadian di zaman Rasulullah, yaitu ketika sahabat Amir bin Rabi'ah mandi bersama sahabat Sahal bin Hanif. Amir bin Rabi'ah terkagum-kagum saat melihat badan Sahal bin Hanif yang putih dan bersih. Seketika itu Sahal bin Hanif pingsan, para sahabat yang lain akhirnya memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meruqyah Sahal bin Hanif, beliau bersabda, إِذَا رَأَى أَحَدُكُم مِّن نَّفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ. Ketika salah satu di antara kalian kagum saat melihat dirinya sendiri, barang miliknya atau saat melihat saudaranya, maka doakanlah dia dengan keberkahan, karena ain itu nyata. Hadits riwayat Nasai dan Hakim. Maka tidak heran jika Rasulullah menjadikan ain ini sebagai bagian dari sesuatu yang dianggap berbahaya dan patut untuk diwaspadai. Hal ini salah satunya dapat kita lihat dari salah satu isi doa Rasulullah yang berisi tentang bentuk permohonan perlindungan Allah atas penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamma. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua setan, binatang yang beracun dan ain yang menyakitkan. Hadits riwayat Al-Bukhari. Membaca doa di atas merupakan salah satu ikhtiar yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyakit ain.
Lantas, apakah semua pandangan seseorang yang disertai rasa kagum atau dengki dapat membahayakan orang lain? Tentu tidak. Pandangan berkekuatan ain tidak secara pasti wujud pada setiap orang yang memandang orang lain dengan rasa kagum atau rasa dengki, sebab ain sejatinya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dengan adanya kriteria-kriteria tertentu. Hal ini misalnya dapat kita lihat dari berbagai kisah-kisah yang terjadi berkaitan dengan penyakit ain. Misalnya seperti yang diceritakan oleh Imam Asmui dalam kitab tafsir Al-Qurtubi berikut. Qala al-Asma'i, Ra'aitu rajulan 'uyunan sami'a baqaratan tahlubu fa'ajabahu shakhbuha faqala, Aituhunna hadhihi. فقالوا الفلانية لبقرة أخرى يورون عنها فهلكتا جميعا المور بها والمور عنها قال الأصمعي وسمعته يقول إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. Imam Asmui berkata, aku pernah melihat orang yang memiliki kemampuan ain mendengar bahwa ada seekor sapi yang diperah susunya. Lantas ia kagum pada air susu yang keluar dari sapi tersebut. Lalu berkata, adakah sapi-sapi lain yang seperti ini? Orang di sekitarnya menjawab, si Fulan menyembunyikan sapi lain, yang air susunya seperti sapi awal, yang disembunyikan dari sapi awal. Lalu tak lama kemudian dua sapi yang dimaksud tersebut mati, baik yang disembunyikan ataupun yang tidak disembunyikan. Imam Asmui berkata, aku mendengar orang tersebut berkata, saat aku melihat sesuatu yang mengagumkanku maka aku merasakan rasa panas yang keluar dari mataku. Syamsuddin Al-Qurtubi, Al-Jamili Ahkam Al-Quran, Juz 9, halaman 227. Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa salah satu karakteristik orang yang memiliki pandangan berkekuatan ain di antaranya adalah merasakan rasa panas tatkala melihat hal-hal yang mengagumkan dalam pandangan matanya. Bukti lain atas tidak berlakunya pandangan ain pada setiap orang salah satunya ditentukan dari berbagai rumusan ulama yang menyatakan agar orang yang memiliki kekuatan pandangan ain agar menjauh dari masyarakat, bahkan ada yang berpandangan agar ia diasingkan atau minimal selalu diam di rumahnya, agar pandangannya tidak berbahaya bagi orang lain. Jika setiap orang yang merasa kagum atau merasakan kedengkian saat memandang pasti memiliki kekuatan ain, tentu berbagai rumusan di atas dianggap kurang relevan, sebab akan banyak orang yang diasingkan atau dikurung hanya karena merasa kagum atau dengki pada suatu hal. Selain itu, kekuatan ain ini rupanya juga dapat dimiliki oleh seseorang dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Misalnya seperti kisah yang dijelaskan oleh Imam Al-Kalbi berikut. Imam Al-Kalbi berkata, dahulu ada lelaki dari bangsa Arab yang berdiam diri, tidak makan apapun selama 2 atau 3 hari, lalu ia berpindah menuju samping tenda, tempat pertapaannya. Kemudian ia berjalan melewati seekor unta dan seekor kambing, yang mengangkut orang. Melihat dua hewan ini ia berkata, aku tidak pernah melihat unta dan kambing sebagus unta dan kambing ini. Kemudian dua hewan itu tidak berjalan banyak langkah kecuali sekelompok orang jatuh dari unta dan kambing itu dalam keadaan meninggal. Lalu orang-orang kafir memohon pada lelaki tersebut agar menimpakan kekuatan ainnya pada Nabi Muhammad SAW. Lelaki itu pun menyanggupi permintaan orang-orang kafir. Saat lelaki itu bertemu Nabi Muhammad sedang melewati jalan, Nabi menembangkan sebuah syair. Sungguh kaummu menganggapmu sebagai tuan sedangkan aku menyangka engkau adalah tuan bagi orang yang diberi kekuatan ain. Allah menjaga Nabi Muhammad dari kekuatan negatif ain yang dimiliki lelaki itu. Lalu turunlah ayat wa in yakadul ladzina kafaru layuslikunaka. Ayat tentang ain Quran Surat Al-Qalam 51, seperti telah dijelaskan di atas. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ain adalah kekuatan negatif yang berasal dari pandangan seseorang yang disertai rasa kagum atau rasa dengki pada orang lain yang dapat membahayakan orang lain tersebut. Kekuatan supranatural berupa ain ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu,
Ada kalanya karena memang bawaan dari lahir atau diupayakan dengan melakukan berbagai macam ritual-ritual tertentu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ainu haqqun law kana syai'un sabaqal qadra sabaqat al-ainu fa idza ightasaltum faghsiluha." Artinya, ain itu benar adanya. Jika ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ainlah yang akan mendahuluinya. Karena itu, jika kalian diminta untuk mandi untuk menghilangkan pengaruh ain, maka mandilah. Karena ain sangat berbahaya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa perlindungan agar terhindar darinya, baik untuk diri sendiri, anak, istri, maupun orang lain. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW merasa sedih karena Said Hasan dan Said Husain terkena ain. Kemudian, Jibril alaihi salam datang dan mengajarkan suatu doa, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Ashim, Beirut, Darul Fikr, 1981, XXX halaman 108-110. Allahumma dha sultanil azimi wal manil qadimi dhal wajhil karimi waliyil kalimati tammati wa da'watil mustajabati afil hasana wal husaini min anfasil jinni wa a'yunil insi. Artinya, wahai Allah yang memiliki kekuasaan agung, yang memiliki anugerah yang terdahulu, yang memiliki wajah mulia, yang mengelola kalimat-kalimat sempurna dan doa-doa mustajab. Sembuhkanlah Al-Hasan dan Al-Husain dari hal-hal yang disukai jin dan mata manusia. Karena doa ini dibacakan untuk Said Hasan dan Husain pada zaman Nabi, maka kedua nama tersebut dapat diganti dengan nama orang yang terkena ain saat ini. Selain doa yang diajarkan oleh Nabi sebagaimana disebutkan di atas, Ar-Razi juga mengutip dalam Mafatihul Ghaib, Beirut, Darul Fikr, 1981, XXX halaman 100, pendapat dari Al-Hasan bahwa Quran Surat Al-Qalam ayat 51 bisa dijadikan sebagai penawar untuk musibah ain. Selain dengan doa tersebut, seseorang juga dapat menghindari musibah ain dengan tidak memamerkan capaian atau prestasi diri, anak, maupun keluarganya. Sebab, dengan memamerkan pencapaian, orang lain pasti akan melihatnya, dan melalui pandangan inilah jalan ain terbuka, baik melalui kekaguman, kedengkian, maupun kebencian. Kesimpulannya, meskipun ain dapat mendatangkan musibah yang besar, selalu ada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui contoh dari nabinya maupun para penerusnya. Kemudian yang terpenting lagi, kita harus mencegah terjadinya ain pada diri sendiri dan keluarga. Allahu a'lamu bis-shawab.